Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat founder dan co-founder Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Elis Ratnasari, mari kita doakan Bapak dan Ibu, semoga beliau berdua diberikan kesehatan, panjang umur, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Yang sama-sama kita hormati juga CEO kita AA Rizal Fahmi Ramadan, CFO Umi Elis Ratnasari, CTO Bapak Firman Syah Kurniawan, CMO Umi Kalsum Minangsih MA, CBDO Ibu Rika Rahmawati, serta para PIC mulai dari PIC SBS Pusat Ibu Miftahul Janah dan Uti Kartina, PIC SBS Jakarta, Ibu Marliah dan Ibu Fatimah Nursam. PIC Serang, Ibu Yunarli dan Bapak Dr. Andes Haji Syarifuddin. PIC SBS Serang, Bapak Surjita Brani beserta Ibu Cahya Mulyaningsih. Dan tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati para eksekutif komite dari mulai SSW 1 sampai dengan SSW 16, para leader dari mulai leader Smart Club 2000, Smart Club 1000, Smart Club 500, Smart Club 150, serta Smart Club 20, dan seluruh mitra SSW yang pada malam hari ini Haji Soeharto hadir. sudah, oh ya Pak Haji, selamat bergabung Pak Haji, ya, serta para mitra serta calon mitra yang hadir pada malam hari ini. Selamat datang kami ucapkan, selamat bergabung di Zoom online pada malam hari ini. Semoga Zoom pada malam hari ini Bapak dan Ibu bisa menyimak dan bisa memahami paparan yang akan saya paparkan pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini adalah riasan yang tepat di saat seminar. Nah, karena kita seminarnya seminggu dua kali ya, kebetulan di Tebet ya, mulai hari Rabu dan hari Sabtu. Nah, bagaimana sih berpenampilan yang baik dan menarik menurut tata cara yang lazim, yang biasa digunakan di setiap kesempatan. Nah, ini di setiap seminar yang kita bahas pada malam hari ini ya. Penampilan yang cocok untuk seminar. Nah, penampilan yang cocok untuk seminar sebaiknya terlihat profesional dan rapi. Ya enggak, Bapak Ibu. Harus kelihatan profesional dan rapi karena kita adalah seorang pebisnis, seorang pengusaha. Pakaian formal atau semi formal seperti blazer ya, kemeja, celana bahan untuk bapak-bapak, rok untuk ibu-ibu, dan hindari pemakaian yang terlalu pakaian yang terlalu santai ya, seperti kaos oblong kayak kita mau main ke mall pakai celana jeans. Nah, itu terlalu santai. Sebaiknya tidak digunakan di saat kita sedang seminar ya. Nah, perhatikan juga warna pakaian yang kita pakai. Sebaiknya yang netral saja, seperti hitam, abu-abu, putih, biru muda,
hindari warna-warna yang mencolok ya, atau warna yang berlebihan. Karena kelihatan banget ya dari misalnya kita pakai merah-merah, atas bawah merah. Karena kita momennya bukan Agustusan, kalau momennya Agustusan sih itu sudah wajar ya, kita pakai yang mentrelep merah-merah begitu udah wajar ya. Kalau hari-hari biasa rasanya kurang tepat karena jadi kita menjadi mengundang orang untuk selalu memperhatikan kita. Ya. Aksesoris juga begitu Bapak Ibu, harus yang cocok digunakan ya pada saat seminar ya. Nah, jadi segala sesuatunya tidak boleh terlalu berlebihan. Nah, untuk bapak-bapak biasanya ketika menggunakan kemeja dan memakai dasi, itu biasanya dasinya makainya sembarangan. Nah, itu jangan ya bapak-bapak ya, karena dasi itu ada tata caranya. Nah, memakai dasi itu, ujung dasi itu tepat di ikat pinggang, di titik tengah ikat pinggang bapak-bapak ya, seperti itu. Jadi jangan kurang di atasnya ngegantung atau berlebihan di bawah ikat pinggang. Jadi kelihatannya itu tidak sedap dipandang ya. Nah, untuk ibu-ibu atau untuk cewek ya, blus yang formal atau blazer jika ingin lebih santai bisa menggunakan kemeja yang rapi. Kalau seusia di atas, taruhlah di atas 50 ya, bisa menggunakan celana panjang yang formal, blazer atau gamis dan kerudung yang rapi. Jika ada yang tidak memakai kerudung berarti rambutnya harus dirapikan terlebih dahulu ya. Nah, pakaian luar bisa dipakai dengan atau blazer, jaket, jas ya, bisa ditambahkan untuk memberikan kesan yang lebih formal. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Nah, sepatunya sebaiknya sepatu pantopel atau sepatu kulit dengan warna yang netral. Pilihan yang tepat untuk wanita sepatu hak rendah saja atau heels dengan tinggi yang nyaman juga bisa menjadi pilihan ya. Aksesorisnya minimalis dan tidak berlebihan. Hindari perhiasan yang terlalu mencolok atau banyak ya. Nggak usah kayak kita toko emas berjalan. Ada kan ya, kadang-kadang ibu-ibu kalau mau kondangan juga repot ya kan, semua perlengkapannya dipakai sehingga seperti toko berjalan. Nah ya, tips tambahan lagi, pastikan pakaian bersih, rapi sesuai ukuran tubuh kita ya. Jangan kesempitan, jangan juga kebesaran. Kalau kebesaran kelihatannya kan kedodoran, tidak sedap dipandang mata. Perhatikan juga kebersihan rambut dan riasan wajah. Riasan yang natural dan rapi akan memberikan kesan profesional. Betul nggak, Bu? Kalau kita berantakan, kesannya kita kan tidak profesional. Nah, untuk itu kita gunanya belajar pada malam hari ini ya, belajar bersama-sama. Perhatikan juga cuaca dan lokasi seminar agar kita merasa nyaman dan bisa bergerak dengan leluasa. Rasa percaya diri adalah kunci utama dalam berpenampilan, ya. Biar kata pakai bajunya bagus, tapi kita merasa tidak nyaman dengan pakaian tersebut, maka jadi kurang enak ya. Kalau misalnya pakaiannya sederhana, tapi kita nyaman, maka kita akan enak menggunakannya ya Bapak Ibu. Dengan pakaian yang tepat, maka kita akan merasa lebih percaya diri di saat presentasi ya. Nah, untuk para bapak-bapak atau untuk cowok harus disesuaikan dengan wajah dan usia ya. Potongan rambutnya jangan sampai ketika menjadi pebisnis rambutnya berantakan ya. Kumisnya juga harus rapi untuk bapak-bapak nih ya, harus rajin bercukur. Kalau perlu pakai skincare juga bisa lebih menarik dan fresh ya. Lanjut.
kita juga harus selalu memakai minyak wangi, ya. Untuk ibu-ibu atau remaja, ya, pakai kerudung yang sesuai. Atau yang tidak memakai kerudung berarti rambutnya harus selalu dirapikan, ya. Jangan ketika kita presentasi rambut kemana-mana, ya, kerudung kita kemana-mana, mengot kanan, mengot kiri. Jadi kesannya kita tidak profesional, ya, Bapak Ibu, ya. Terlebih dahulu sebelum berpergian kita wajib wangi, tuh kan, ya. Jadi harus wangi, ya, minimal mandi dulu, pakai roll on kalau nggak punya minyak wangi. Tapi sebagai pebisnis di Base Corporation Syariah ini kita harusnya punya minyak wangi, ya, karena minyak wangi kita itu 14 lebih varian aromanya, ya. Jadi minimal setiap setiap mitra itu punya satu deh, ya, di awet-awet. Nah, bagaimana dengan wajah? Wajah juga harusnya diperhatikan. Sebelum pakaian, orang cenderung melihat ke wajah terlebih dahulu. Ya kan? Betul nggak, Bu Lulu? Orang sebelum melihat pakaian kita biasanya ngelihat wajah dulu. Enak nggak dilihat wajah kita? Menarik nggak wajah kita? Sehingga ketika kita hendak menawarkan sesuatu, menawarkan misalnya kita pengen menawarkan skincare kepada si A. Sementara penampilan kita, wajah kita tidak menarik. Kira-kira ketika menawarkan skincare-nya, kira-kira orang itu tertarik nggak, Bu Lulu? Rasanya orang akan melihat, kayaknya gimana ya? Dia aja begitu penampilannya. Gimana dia mau nawarin skincare ke saya? Kan seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Biasanya yang terjadi di lapangan. Nah, itulah gunanya kita belajar bagaimana memakai skincare yang baik dan benar. Bagaimana memilih skincare yang cocok untuk kulit kita, ya. Nah, lanjut. Skincare sendiri di Base Syariah ini sangat banyak sekali, ya. Contohnya dari LVN, ya. LVN ini banyak sekali, ya. Terus dari High Skin, ya. Men Experience, Fresh Screen yang terbaru, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi banyak, silahkan dipilih mana yang cocok untuk kulit kita. Karena kulit kita itu setiap orang berbeda-beda. Jadi ada yang tidak cocok pakai LVN, berarti beralih ke Fresh Skin. Yang tidak cocok dengan Fresh Skin, beralih ke High Skin, ya. Nah, tinggal dipilih. Jadi kalau ada bahasa sepertinya saya tidak ada yang cocok produk skincare dari Base Corporation, masa. Sepertinya tidak, karena kulitnya orang Indonesia itu apa namanya, kosmetik yang dirilis sama Base Syariah itu sudah berdasarkan apa namanya itu, ya, kulit orang Indonesia. Ada yang kulit kering, ya, kulit berminyak, kulit yang campuran, ya, semua sudah ada dan sudah lengkap. Dan ini karena produk dalam negeri, makanya cocok untuk orang-orang Indonesia, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, karena kita berbisnis di Base Syariah, makanya kita harus PCA, ya. Pakai produknya, ceritakan manfaat produknya, dan ajak orang-orang untuk datang ke pertemuan, ya, supaya kita dapat bonus dan dapat keuntungan langsung, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan cuman bisa pakai doang, tapi nggak bisa menjual dan memasarkan. Jadi ketika kita menjadi pebisnis, harus bisa memasarkan, ya. Bagaimana sih penggunaan skincare yang benar dan apa itu skincare sehingga terlihat begitu penting untuk menjaga penampilan, ya. Nah, kita lanjut nih ke materinya. Materi lebih ke skincare, ya. Kalau untuk rambut tadi sudah, ya, untuk bapak-bapak bagaimana cara memakai dasi, ya, sudah. Bagaimana berpakaian, sudah, ya. Lanjut, ini bagaimana caranya kita kelihatan menarik
ketika kita di seminar ya. Nah, apa sih skincare? Nah, perawatan kulit atau skincare adalah rangkaian aktivitas untuk merawat kulit wajah guna menjaga kesehatan dan memperbaiki penampilan kita sekaligus menangani berbagai masalah yang terjadi atau yang muncul pada kulit. Aktivitas ini melibatkan penggunaan beragam produk yang masing-masing memiliki fungsi spesifik tergantung dari kandungan yang ada di dalamnya. Skincare kini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan ya di kehidupan kita sehari-hari. Banyak produk yang beredar di pasaran membuat kita bisa memilih berbagai jenis skincare sesuai dengan kebutuhan kulit. Nah, bagi kita yang masih pemula menggunakan skincare, kita perlu mengetahui fungsi dari setiap jenis produk. Ketika kita sudah lebih memahaminya, maka kita memilih produk yang tepat sesuai dengan tipe dan kondisi kulit kita. Nah, ini ada jenis dan fungsi skincare. Nah, produk skincare pada dasarnya terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan fungsi dan utamanya. Berikut adalah beberapa jenis produk skincare yang umum digunakan beserta fungsinya. Yang pertama adalah pembersih ya atau cleanser ya. Jenis skincare ini wajib dimiliki setiap orang karena memiliki fungsi penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan kulit. Pembersih ini berfungsi untuk menghapus kotoran, minyak, dan sisa-sisa make up yang kita pakai sehari-hari ya. Dari permukaan kulit berdasarkan jenisnya, cleanser terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu pembersih yang ada yang cair, ada yang padat. Nah, yang cair itu biasanya berbentuk water ya, oil cleanser, gel atau foam. Sedangkan pembersih yang berbentuk padat contohnya adalah sabun wajah. Tidak sedikit orang mengkombinasikan jenis pembersih, terutama mereka yang sering menggunakan make up. Sebagai contoh, misalnya kita membersihkan make up dengan mixer water terlebih dahulu, selanjutnya kamu bisa membilas wajah dengan sabun agar sisa-sisa kotoran terangkat secara maksimal. Nah, yang kedua adalah toner. Produk skincare lain yang umumnya adalah toner. Ya, kalau kita memakai serangkaian skincare supaya lebih cepat meresap, biasanya kita menggunakan salah satunya toner ya. Nah, jenis skincare ini berfungsi menyeimbangkan pH kulit wajah, mengangkat sisa kotoran yang belum terangkat oleh pembersih dan mempersiapkan kulit untuk menyerap produk skincare selanjutnya. Jadi supaya pakaian toner supaya produk skincare yang akan kita pakai itu lebih cepat menyerap ya. Nah, ini jenis-jenis toner biasanya mengandung alkohol ya. Ada juga yang tanpa alkohol ya. Toner dengan kandungan AHA dan BHA. Bahkan saat ini banyak toner-toner yang ditambahkan bahan aktif lainnya untuk memberikan efek-efek tertentu pada kulit. Ya. Biasanya toner digunakan pada step kedua setelah wajah dibersihkan dengan cleanser. Berikut jenis dan manfaat toner berdasarkan jenisnya untuk kecantikan kulit kita. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah pelembab atau moisturizer ya. Produk skincare lain yang tidak kalah penting adalah pelembab. Semua tipe kulit, baik kering maupun berminyak, tetap membutuhkan pelembab. Bedanya, kulit berminyak sebaiknya memilih pelembab yang bertekstur ringan, yaitu bukan bertekstur oil atau bersifat non-komedogenik. Tujuannya agar tidak semakin memberatkan kulit, sehingga memicu produksi minyak ya untuk kulit kering. Nah, pelembab sangat dibutuhkan oleh kulit ya, karena kadang kalau kita tidak memakai pelembab, kulit itu terasa kering. Nah, ini untuk menjaga kelembapan, makanya kita perlu
pelembab. Nah, lanjut. Yang keempat adalah serum. Serum merupakan jenis skincare yang mengandung konsentrasi bahan aktif tinggi. Ya, contohnya seperti vitamin C, retinol, ya, hyaluronic acid. Setiap produk dapat mengandung bahan yang berbeda. Ya, setiap merek produk itu bahan bakunya berbeda-beda, tapi ada juga kandungan yang sama karena jenisnya yaitu serumnya. Nah, yang lanjut, tips memilih serum penghilang bekas jerawat jika kita ada jerawat, ya. Lanjut, yang kelima adalah skin sunscreen. Produk ini juga sangat penting dan setiap orang wajib memilikinya. Sebab sunscreen berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar UV yang berbahaya, mencegah sunburn dan penuaan dini. Tuh, ya. Yang sudah mulai ada ketuaan itu wajib memakai sunscreen supaya tidak terpapar oleh sinar UV, ya. Sinar UV apa sih? Yaitu sinar matahari, ya. Nah, lanjut. Yang keenam adalah masker. Jenis skincare ini sering dijadikan perawatan tambahan. Fungsinya untuk membersihkan, memberikan perawatan intensif pada kulit seperti menghidrasi, mengangkat sel kulit mati atau menenangkan kulit serta mengencangkan, ya. Pada saat ini banyak sekali jenis-jenis masker Bapak Ibu. Ada yang bentuknya bubuk, ada yang bentuknya gel, ya. Ada juga yang bentuknya seperti topeng, ya. Masker topeng, ya. Lanjut, yang ketujuh adalah eye cream. Seiring berkembangnya teknologi dalam peracikan skincare, ya, muncul inovasi baru Bapak Ibu yang menargetkan khusus untuk kulit di sekitar mata, ya. Nah, eye cream ini diciptakan untuk mengatasi masalah kulit di sekitar mata seperti kerutan, kantung mata, dan mata panda. Nah, seperti saya nih Bu Lulu nih, ya, ada mata pandanya nih. Nah, ini perlu nih eye cream nih. Sama seperti serum, eye cream bisa mengandung berbagai bahan aktif, ya. Nah, lanjut yang kedelapan adalah anti-aging. Anti-aging. Ya, seiring bertambahnya usia, produksi kolagen di kulit kita itu akan berkurang. Akibatnya muncul tanda-tanda penuaan seperti garis-garis halus, kerutan pada wajah. Untuk mengatasi masalah ini, ya, kita bisa memilih perawatan wajah yang mengandung bahan anti-aging seperti retinoid dan vitamin C, ya. Kandungan tersebut berfungsi merangsang produksi kolagen Bapak Ibu. Ya. Ini retinoid dan vitamin C ini kandungannya merangsang produksi kolagen sehingga bisa membantu mengatasi serta memperlambat tanda-tanda penuaan dini pada kulit, ya. Biasanya produk ini anti aging ini tersedia dalam bentuk serum atau krim wajah. Lanjut yang kesembilan, produk perawatan untuk flek hitam. Nah, siapa nih yang punya flek hitam nih? Ya. Peningkatan produksi melanin akibat paparan sinar matahari atau sinar UV bisa memicu munculnya flek hitam atau bintik-bintik di wajah, ya. Juga tampak lebih kusam dan gelap, ya. Terdapat produk skincare seperti serum, pelembab, dan toner mengandung bahan khusus yang bisa mempercepat regenerasi sel. Ya, kenapa? Itu sangat penting. Nah, karena sangat bermanfaat untuk kulit kita ya Bapak Ibu ya. Dengan meregenerasi sel yang tepat, sel kulit yang rusak akan segera digantikan dengan sel kulit yang baru. Lanjut. Produk
perawatan jerawat. Nah, biasanya perawatan jerawat ini sangat mengganggu ya Bapak Ibu ya, terutama untuk yang muda-muda ya, kaula muda biasanya yang suka berjerawat. Nah, ini eh, meradang biasanya ya, merah-merah di pipi tuh, terus terasa nyeri, malah kadang-kadang keluar nanah ya Bapak Ibu ya. Apabila kita mengalami jerawat yang meradang, kita bisa menggunakan produk perawatan khusus jerawat yang harus kita pakai secara rutin ya. Tidak boleh tidak, karena kalau jerawat ini biasanya kalau ketika kita memakai perawatan, ketika berhenti jerawatnya tumbuh lagi ya. Produk kulit untuk jerawat biasanya mengandung benzoil peroksida, retinoid, asam azelat, asam salisilat, atau asam glikolat. Ya, selain membantu mengatasi jerawat yang meradang, bahan-bahan tersebut juga efektif dalam menghilangkan bekas jerawat yang menghitam ya, tergantung jenis produk perawatan yang kita pilih ya. Lanjut, produk whitening. Nah, ini paparan sinar matahari berlebih bisa meningkatkan produksi melanin pada kulit. Alhasil kulit tampak lebih kusam dan lebih gelap, ya. Untuk mengatasi ini, kita bisa menggunakan produk pemutih ya, seperti serum kulit ya, serum pemutih sebagian bagian dari perawatan kulit kita ya, tapi bukan pemutih yang pengelupasan ya. Kalau itu bahaya ya. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita bisa menggunakan produk pemutih wajah seperti serum atau krim ya, krim pemutih sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Serum dan krim pemutih ini mengandung bahan aktif yang kombinasinya beberapa bahan dan mampu mengurangi jumlah melanin pada kulit kita. Ya, sehingga warna kulit kita akan tampak lebih cerah dan bercahaya ya. Nah, beberapa bahan yang sering digunakan dalam produk pemutih adalah arbutin, kojic acid. Nah, kita kan ada tuh kayak sabun kojic tuh ya. Retinoid, vitamin C, dan niacinamide ya. Urutan pemakaian skincare sekarang. Hal yang penting dalam pemakaian skincare adalah mulai dari produk yang ringan terlebih dahulu. Ya, produk yang lebih berat harus digunakan paling akhir karena produk yang lebih ringan tidak dapat menembus lapisan kulit yang tebal ya. Nah, nih contoh nih, jika kita mengaplikasikan serum yang ringan setelah moisturizer yang berat, serum tersebut tidak akan dapat menembus kulit yang sudah diberi moisturizer ya. Hal ini membuat produk kita tidak dapat bekerja secara maksimal. Nah, jadi pemakaiannya harus benar ya, karena skincare ketika dipakai tidak sesuai pada urutannya, maka hasilnya jadi kurang maksimal ya. Dengan mengingat prinsip ini, maka kita dapat memperkirakan produk mana sih yang sebaiknya kita gunakan dan kita pakai secara terus-menerus ya. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau saya selalu menggunakan produk-produk eh, yang setiap hari saya pakai adalah produk by LVN ya Bapak Ibu ya. Tiap hari saya pakai itu. Nah, kalau dari Safreskin, kadang-kadang Bu, kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang saya kombinasikan dengan produk LVN. Nah, sepertinya paparan malam ini saya akhiri, saya kembalikan kepada Bu Lulu. Silakan Bu Lulu. Baik, terima kasih Ibu MP kita. Baik, sudah selesai materi malam ini. Tibalah kita saatnya waktunya untuk
sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, bertanya langsung maupun di chat. Buat Bapak Ibu ataupun tamu undangan yang masih baru. Silakan Bapak Ibu. Di chat kayaknya belum ada pertanyaan ya Bu Manda. Belum ya? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, di chat belum ada pertanyaan Bu Manda. Silakan Bapak Ibu mau tamu undangan atau Bapak Ibu yang lain silakan. Yang masih bingung atau yang kurang Atau jelas ada atau yang mau kurang. berbagi pengalaman, boleh? Ada yang mau berbagi informasi mungkin Bu Lulu? Ya, silakan Bapak Ibu. Apa sudah pada tahu semua Bu Lulu? Jadi kita cuman mengulas. Belum kali Bu. Kalau 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 dilihat dari berbagi pengalaman itu kita lihat itu di setiap seminar sepertinya Abi selalu memberikan contoh itu seperti Bu Fatimah Nursyam katanya. Iya, benar. Dengan Bupat cara memakai bagi pengalaman. kostum dan memakai kerudungnya mungkin gitu. Ya Bu Manda. Iya, benar. Mungkin Halo, Bu Fatimah Bu mau berbagi Fatimah pengalaman. Bu. bisa. Bu Fatimah berbagi berbagi pengalaman. Yuk, on cam. Apa masih sibuk ya? Masih sibuk ya Bu? Sibuk goreng pisang kayaknya Bu Lulu. Selain Coba saya ya. tanya, Oh, Boleh Bu baik, Dokter. Bu Apa Dokter kabar Bu Dokter? Armawati, Bu Dokter kita mau bertanya. Silakan, Bu Dokter. tadi tadi kan membahas riasan waktu seminar ya. Iya, Ya, Nah, apa bedanya kalau kita baik, Bu Dokter. pergi ceramah? Bedanya nih, pergi ceramah, pergi seminar, sampai kondangan. Bedanya gimana tuh? Ya, misalnya gini nih, kita mau Ya, ke seminar dulu, habis itu kondangan. Habis itu ceramah. Nah, ya. apa apakah riasannya sama? Nah, setelah itu ada orang yang meninggal lagi. Nah, itu bedanya gimana tuh? Dalam satu hari Ya, kegiatannya ada 4. eh, Misalnya seminar dulu, habis ya, baik, seminar ceramah, nah, habis ceramah nguji, nguji mahasiswa. baik. Eh, sorenya ada yang meninggal. Iya. Ya, makasih. Itu bedanya gimana? Jadi kita kan kemana-mana kan bawa itu kan ya. Oh, Menurut Ibu yang wajib kita bawa kemana-mana kaitan dengan dandan, apa aja Bu yang perlu dibawa terus di tas? Ya, makasih. baik. Terima kasih pertanyaannya yang sangat bagus dari Bu Dokter kita. Silakan Ibu MP kita, Bu Mandasari, untuk iya. menjawab Berarti ini tadi pertanyaannya. baik. Terima kasih Bu Lulu. Terima kasih Bu Dokter atas pertanyaan. Berarti pertanyaannya ini satu eh,
dalam satu hari ada 5 acara nih, Bu Berarti Dokter ya. sehari aktivitas 5 pertemuan. banyak Ya, aktivitasnya misal gitu. pagi nih seminar, habis itu nguji, habis itu kondangan, apa kondangan dulu juga boleh. Nah, terakhirnya ada yang meninggal, atau nanti habis itu sunatan lagi ya. Iya dah, makasih. Nah, habis itu ini jadinya kita sebagai anggota PTBS, produk-produk apa yang wajib terus-terusan dibawa kemana-mana. Jadi yang wajib dibawa. Nah, Iya, di dalam kalau tas. iya, yang Makasih. wajib dibawa kalau kita seminar berarti kan harus penampilan harus lebih cerah ya, Dokter Arma ya. Jadi lipstick ya, krim siang karena krim siang itu kan sudah ada warnanya. Nah, itu wajib dibawa Bu Dokter, krim siang sama lipstick. Nah, sebenarnya serum juga wajib dibawa karena serum itu pemakaiannya kan per 4 jam sekali kan Bu Dokter ya. Kalau mau hasil maksimal itu 4 jam sekali kita pemakaiannya. Nah, karena apa namanya krim siang kita ini sudah ada warnanya, jadi kalau yang nggak suka pakai bedak tebal-tebal ini udah cukup Bu Dokter ini. Jadi nggak perlu pakai tacap lagi pakai bedak gitu ya. Pakai bedak padat atau pakai bedak tabur. Nah, kalau nggak suka terlalu ngejreng, ini juga sudah cukup, sudah mewakili Bu Dokter nih. Kan Oh, udah krim udah ada siang ya. yang Bu itu, Dokter udah pernah yang coba ya, self udah resin. pakai yang Oh, ini ya. yang itu. Heeh. Iya, Kan itu saya bawa udah ada kemana-mana warnanya nih. itu. Ah, Itu saya bawa terus. nah ya Terus kan di dia udah ada tas. warnanya tuh kan ya. Oh, udah ada warnanya Iya, ya. apalagi kan kita suka wudhu kan. Zuhur Ya, wudhu. ya. Nanti kan Atau luntur loh. atau kalau yang nggak suka repot, pakai yang ini Bu Dokter, kan ini serum. Serum ya, bisa dipakai ke wajah, bisa dipakai ke badan. Terus sudah ada warnanya juga. Kalau itu habis mandi saya langsung. Ya. Nah, bagus tuh Bu Dokter, terus aja dipakai. Cocok kan Bu Dokter kan pakai yang ini kan? Alhamdulillah cocok. Face and Iya. body kan. Jadi jadi kulitnya yang tadinya kering, kalau kita pakai serum yang ini, jadi dia lebih lembab sekaligus sudah berwarna. Jadi kalau yang males lulur, nah pakai ini lebih cocok. Sama lipstick. Nah, kalau kondangan juga lipstiknya agak lebih terang ya, seminar agak lebih terang, kondangan lebih terang ya. Kalau ke kampus juga sebaiknya lebih terang ya, karena apa sih harus penampilan kita kan harus lebih menarik dari audien ya nggak betul Bu Arma? Ya, jangan kita lebih kalau penampilannya kurang menarik kan kelihatannya lesu gitu kitanya. Jadi kita harus lebih kelihatan ceria dan lebih tampak segar ya. Jadi wajib dibawa tuh lipstiknya tuh, Bu Dokter. Jangan ketinggalan, ditacap. Nah, kalau kalau langsung ya dalam satu hari itu kita lanjut ada yang meninggal, otomatis kita lipstiknya kita agak hapus Bu Dokter ya, jangan terlalu cerah karena kita sedang mengunjungi orang yang sedang berkabung ya. Jadi benar-benar penampilan itu harus disesuaikan. Nah, kalau kalau baju, kalau sedang baju sepertinya sih tidak ada masalah ya, kecuali warnanya yang ngejreng-ngejreng banget. Nah, untuk acara-acara orang meninggal kayaknya kurang cocok. Baiknya ganti baju, Bu Dokter. Seperti itu kira-kira Bu Dokter. Sudah mewakili Bu Dokter? Iya, jadi apa aja tadi yang dibawa? Lipstick. Nah, itu udah saya bawa. Nah, Serum, serum. Nah, krim-krimnya, krimnya. krim siangnya, krimnya juga dibawa. Itu nggak dibawa Minyak tuh yang wangi, itu jangan lupa dibawa Vitabest. juga minyak wanginya. Oh iya, Vitabest nggak bawa Boleh, untuk mata. boleh, boleh. Jadi masukin aja ke tas. Jadi kayak saya dong, Bu Dokter, pakai tas Doraemon. Hah? Kalau kayak Doraemon? saya kan kayaknya pakai tas Doraemon. Jadi semua saya masukin ke tas. Bruk, Oh bruk, bruk iya. gitu. Jadi ketika saya mau pindah kemana ya udah ganti gaya ininya.
Gaya makeupnya Oh, juga ganti. Sesuai iya. dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Seperti itu kira-kira. Iya. Itu alis mata nggak Baik, dibawa. Bu Dokter. Komplit itu. Itu Kalau kayak Bu mau Lulu, mau kalau kayak Bu Lulu harus bawa alis itu selalu. Ya kan? Kalau dipakein iya, wudhu alis tahu sebelah tuh. aja Bu Manda. Eh, kalau 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 pakai bulu mata itu rasanya kayak mau ke itu Bu, mau kondangan. Kondangan. Resmi banget. Baik, Bu Dokter, apa pertanyaannya sudah terjawab? Ya, makasih. Alhamdulillah. Sama Baik, ceramah sama berikut. bajunya. Nggak apa-apa. Nggak Misalnya apa-apa, bajunya nggak apa-apa itu kali, Bu. seminar, kondangan, ceramah itu sama. Biasanya nggak ada masalah kalau itu. Kecuali ke Paling tempat orang paling ganti meninggal kerudung. harus disesuaikan. Heeh. Nggak ada masalah Iya. tuh Bu Dokter. Kalau 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 mau tambahan tambahan outer, Nah itu. outer tambahan. Iya, Biar beda. iya. Biar beda. Baik, Makasih. baik Bapak Ibu, ada yang tanya lagi? Yang baru ada enggak ya? Tamu undangan yang baru ada enggak ya? Di chat belum ada ya, Bu? Iya. Apa ngantuk kayaknya ya? Habis hujan, Bu. Habis Sejuk-sejuk. hujan. Iya, tadi kayaknya ada gempa juga ya, Bu Lulu. Ya, Saya sih betul, pribadi gempa. Gempa ya, Saya mau ngerasain Bu tadi. Dokter nyiapin ya. laptop, taunya itu. Ini kenapa goyang-goyang? Apa saya pusing? Apa gempa? Iya benar, benar. Bener ya? Iya, Oh, saya bener lagi duduk gempa. kok. Kok gini goyang-goyang? Kata saya duduknya di bawah kan, nggak di kursi. Goyang-goyang. Pas saya lihat air, ya airnya goyang-goyang. Oh, berarti sama ya? Assalamualaikum Jam Bu Manda. berapa tuh, Bu? Mau tanya Bu Manda, Bu Miftah. Waalaikumsalam. Oh, Teteh. Ya, silakan, Mm-mm. Teteh. Tapi Hampura nggak bisa Silakan. buka kamera ya. Oh, gitu. Oke, Teh, oke. Bu Eh, Manda gini kan diriku kan alis kanan dan alis kiri tidak simetris ya. Jadi kalau bikin alis itu butuh waktu agak lama dan lama-lama ribet. Aku lama-lama jadi males pakai alis ya. Nah, untuk apa namanya make up sendiri, apa yang bisa bikin cetar walaupun kita nggak pakai alis, bisa nggak? Pakai apa ya? Karena dia kan nggak simetris, jadi kalau bikin alis itu aku agak lama, jadi gregetan kadang-kadang. Ah udah next aja, jadi nggak pernah pakai alis sekarang. Nggak kelihatan kok, Neng. Ah nggak kelihatan. Kalau nggak simetris nggak kelihatan, cantik aja. Iya. Jadi benar Uti. apa? Jadi Bu Bener-bener, Manda Uti. pertanyaannya, Ya, kita Nah, bisa nih pakai Uti udah di apa sini nih. walaupun nggak pakai alis tapi make up bisa kelihatan cetar. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. pertanyaannya, Bu Miftah. Silakan, Bu MP kita, Bu Manda, untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Masya Allah, ditanya sama leader hebat, rasanya gimana gitu ya. Terima kasih, Teh. Biasanya kalau kita di alisnya nggak pakai atau pakai yang natural aja, itu biasanya lebih ke yang di mata, Teh. Nah, lihat yang cocok untuk kita itu apakah di alis ataukah di mata. Seperti itu. Nah,
Kalau alis kita susah dibentuk, nah biasanya seperti harusnya sih nggak usah pakai alis karena kalau ngalisin kan lama kalau kita nggak biasa. Nah biasanya itu disikat aja teh, disikat. Disikat Jadi tanpa biar warna. Putih Disikat juga ya, tanpa taruh tuh. warna, Bu Manda. ya biasanya itu, nih ini kan sikat ya, ini kan sikat. Kelihatan nggak teh? Iya, Nih kelihatan. sikat ya. Nah ini alis, misalnya ini alis. Kita Mm-mm. sikat alisnya itu ditaruh disikat teh. Nah kita Coba taruh gimana begini. angkat dikit, Bu? Oh, Ini alisnya ditaruh disikat. ya, pensil alisnya Ah, kita gosok-gosok disikat. Jadi lebih praktis, jadi nggak usah diukir karena kalau ngukir itu biasanya ibu-ibu alemong lama, ya oh kan? gitu ya. Ya Nah Allah, gini Nora banget tipsnya, kita. ya gini. Oke, oke, Jadi oke. praktis, ya taruh disikat. Nah habis itu baru kita langsung diusap ke ininya, ke bulunya. Ya Allah, praktis amat ya. Oke, Iya, oke. jadi Solusi, praktis. Bu. Jadi nggak usah diukir. Kalau diukir begini ya Allah lama. Kalau kita nggak biasa lama banget ya. Mm-mm. Jadi tinggal Itu. digosokin di sikatnya aja ya. Iya, gosok aja begitu, gosok. Langsung disikatin ke bulu kita, bulu alisnya. Oke, nice. Udah langsung kelihatan cetar udah. Mm. Oke, oke. Makasih, Bu Manda. Oke, makasih Terima banyak tadi. kasih. Iya. Coba deh praktek besok, Bu RT. Oke, oke. Siap, Bu. Iya. Thank you. Udah terjawab ya, Teteh. Yang penting sikatnya sikat itu ya. Ya, Sikat ini sikatnya ya, begini. bukan sikat. Boleh. Pokoknya sikatnya khusus untuk alis, jangan sikat kamar mandi. Salah lagi. Iya, iya. Thank you, Bu Manda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak gini Bu Lulu kan ada tuh. Kan ada sikatnya tuh. Jadi kalau males bikin alis lama, ntar ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang turun, ada yang naik, nggak pernah simetris, ya udah pakainya begini. Langsung ke bulu alis kita. Jadi langsung kelihatan dia Bu Lulu. Jadi kan ada kita tuh kadang-kadang ngelihat orang alisan cuman segaris doang Bu Lulu. Pernah lihat nggak orang alisan cuman seret begitu doang? Nah itu kan kurang sedap dipandang ya. Nah makanya kita menggunakan ini ada alatnya lagi namanya sikat. Pakai ini. Jadi alis kita akan nampak lebih natural. Begitu Bu Lulu. Masih di mute Bu Lulu. Bu Lulu mic-nya masih di mute. Sorry, dari tadi ngobrol sendiri ya berarti. Alhamdulillah dapat ilmu peralisan, Bu Manda. Iya, itu cara-cara Ternyata. gampangnya, cara praktisnya. Iya. Ini Bu Manda kayaknya di chat ada deh. Dari siapa ya? Ini Bu Eni ya, Bu Eni SSW 4. Assalamualaikum Bu, maaf. Tolong jelaskan urutan pemakaian Lavana yang skincare varian. Terus sebelum kita memakai apa ini? Glamorous Cleansing Aqua Gel kan harus dibersihkan. Itu dibersihkannya memakai sabun muka ya. Mau nanya juga untuk pemakaian serum malam kan hanya 2 sampai atau 3 kali dalam sepekan. Sedangkan kalau serum pagi kan setiap hari ya. Itu kenapa Bu? Itu pertanyaan dari Bu Eni SSW 4. Apa Gimana yang Bu Men? setiap hari tadi Glamour Cleansing Aqua akan membersihkan itu, membersihkannya memakai sabun muka ya. Maunya Heeh, juga pakai serum malam dua heeh. tiga kali sepekan. Oh, ini 2 3 kali sepekan itu yang Oh, ada atau 3 kali. emasnya ya, yang mengandung itu.
Nah, break serum merupakan pelembab. Iya, kali Ya, Bu, 3 silakan. per minggu. Pertanyaan yang pertama dulu kali ya, Bu. Ya, yang mana Bu Lulu? Itu yang pertanyaan yang pertama, jelaskan urutan pemakaian Lavanaya Secret Skincare varian. Hmm. Itu sama seperti pemakaian skincare yang lainnya, Bu. Pertama, kulitnya dibersihkan dulu ya, memakai sabun. Habis itu ini ada eh, cleansingnya ya, yang aqua gel ya. Dipakai. Habis itu setelah dibersihkan dulu pakai sabun wajahnya ya, habis itu pakai cleansing aqua gelnya ya, dibersihkan pakai itu. Habis itu dipakaikan serum. Jangan lupa ya, habis itu pakai serum, lanjut kepada kalau pagi berarti krim pagi ya, kalau malam setelah pemakaian serum malam kita pakainya krim malam ya, gitu Bu. Nah, lanjut, eh, nah ini ya, memakai Glamour Cleansing ini setelah dibersihkan dulu memakai sabun ya, baru pakai itu. Nah, lanjut ke pemakaian serum malam, kan hanya 2-3 kali. Itu kalau yang Lavananya ini ada serumnya itu yang untuk serum malam. Sebentar, dirancang khusus. Nah, eh, dia memang dirancang untuk pemakaian 2-3 kali dalam 1 minggu. Jadi tidak untuk pemakaian setiap hari. Nah, sementara kalau serum siang itu memang pemakaiannya setiap hari, Bu, wajib. Ya, setiap 4 jam sekali kita memakai serum. Ya, apalagi yang aktivitasnya di luar tinggi, ya, supaya tidak muncul kerutan serta penebalan kulit ya, melanin tadi. Nah, itu wajib dipakai serum sama krim siangnya kalau siang. Nah, seperti itu kira-kira keterangannya. Bu, Ya, Bu Bu siapa dulu? Eni, apakah pertanyaannya sudah Ini SW sudah 4. sudah terjawab, Bu Gimana Bu Eni? Eni? Sudah menjawab. Ini masih ada pertanyaan dari Bu Eni ya, di Mhm. chat ya, Bu. Cleansing aqua gel juga hanya boleh 2 sampai 3 kali sepekan. Berarti sehari-harinya hanya pakai sabun aja ya dibersihkannya gitu, Bu. Iya, kalau pakai Ini sabun wajib pemakaiannya sehari 2 kali, Bu Eni. Pagi dan sore itu wajib pakai sabun. ya, Iya. Bu Eni sudah terjawabkah pertanyaannya? Bagaimana Bu Eni? Oh, Ya, belum. Oh, baik. Terima kasih Bu Manda. Katanya sudah selesai. Oke, makasih banyak Bu. Gitu. Makasih banyak Bu Eni. Baik, terima kasih banyak Bu Eni atas pertanyaannya. Eh, Silakan Ibu Bapak yang lain. Bapak-bapak barangkali dari apa mitra-mitranya yang mau bertanya, yang bertanya sama bapak-bapak Saya mau nanya lagi tuh atau tentang oh, Lavayana Secret. silakan. Silakan Bu Dokter. Ini Monggo Bu kebetulan ada Dokter. di depan saya. Itu fungsinya apa ya?
kok seminggu cuma 3 hari. Apa tadi? Seminggu 3 hari. Seminggu 3 3 kali kali. dalam seminggu apa tadi itu ya? Salah dengar apa gimana? Apanya Bu Dokter yang Fungsinya mana? apa sih Lavanaya Secret itu? Jadi saya Panaya dulu Skin. ada sih catatannya. Dulu kan Bu Febri yang ini Yang narsumnya. mana? Yang serum? Iya, Avanaya, Bu. Lavanaya Secret itu untuk apa ya? Yang serum Intensif. itu, Cream yang serum skincare itu, varian gitu. Lavanaya ada butiran emasnya itu, Bu Arma. Ini Jadi ada dia tulisan dipakainya apa? buat Intensif apa tuh? Untuk matahari ya? yang Kalau di serum sini siang. ditulisnya itu untuk kita melindungi dari matahari, katanya berarti siang-siang loh makanya ya. Berarti yang siang. Kalau yang siang tiap hari, Bu Dokter. Oh, Jadi emang yang seminggu 3 kali itu yang ada butiran emasnya, Bu Dokter. Dia judulnya kuning. apa tuh? Judulnya, Judulnya Lavayana Secret juga. iya, Hah? iya. Oh, jadi Lavayana Secret ini macam-macam. Macam-macam dia sama kayak Savres Screen, satu set. Oh, gitu. Dia ada satu set, ya. Ada night cream, ada day cream, ada serum. Serumnya aja dia macam-macam. Ada serum malam, ada serum siang, dia gitu. Tapi judulnya semuanya Lavayana Secret gitu. Iya, ada peelingnya. Oh, Iya, makanya produk kita kan banyak, Bu Dokter. Makanya pakai yang cocok untuk kulit kita itu benar. Karena produknya banyak, berbagai macam. iya saya belum nyentuh-nyentuh ini sih. Lavayana Secret ini karena saya udah cocok sama yang Lin itu. Yang Lin, LVN. Iya, LVN. LVN. Iya. Makanya saya nggak tahu ini untuk apaan ya. Manfaat dan fungsinya kurang lebih sama, dia beda-beda ininya aja. Beda produksinya aja. Iya, Ja- iya. Jangan yang ribet-ribet, Bu Dokter, pusing. Nggak waktu itu apa ya? Karena apa ya? Pergi jalan-jalan, daftar, apa tuh hadiahnya ini. Lavayana Secret. Nah, pakai dong. Yang Biar nggak tahu. tahu itunya di sini sih tulisannya untuk apa nih? Pancaran sinar matahari. Oh, kalau berenang kali ya. Berarti itu krim siangnya. Kalau krim siangnya boleh dipakai tiap hari. Ini krim siang. Hmm. Tapi tulisannya itu tadi Intensive Day Care Cream judulnya. Nggak tahu nanti kalau ada judul yang lain lagi. Oke, Ya. kayaknya ada lagi nih saya Lavayana Secret ada satu lagi apa dua lagi ya? Hmm. Apa intensif ini lagi? Jadi ini untuk ini ya kaitan dengan paparan Yang mana, Bu matahari Dokter? ya. Yang mana? Produknya lihat, Bu Dokter. Hah? Lihat produknya yang mana nggak kelihatan. Coba lihat. Oh, nih yang kotak. Oh, itu krim. Krim siang itu. Ini siang. Mm-mm. Tulisannya itu tadi intensive care itu tadi. Iya, itu krim siang. Oh, krim siang. Mm-mm. Dia ada krim siang, ada krim malam. Oh. Oke, deh ntar saya kumpulin ini yang Lavayana itu apa judulnya beda-beda kali ya. Nggak ada lagi di lemari. Bawa semua kumpulin di depan kaca. Jadi tinggal pilih, nih, tinggal ngitung mana yang mau dipakai. Berarti ini untuk berenang aja dah. Nah, tuh. Yang penting kulit pakai berbagai macam produk yang punya base syariah. Yang penting kulit kita nggak sensitif, Bu Dokter. Kalau kulit kita nggak sensitif, nggak ada masalah. Campur-campur produk. Tapi Ya. bagusnya sih satu produk. Kalau udah cocok itu ya itu aja gitu. Iya. Iya, Baik, ya Bu syukurlah. Dokter, sudah terjawab pertanyaannya. Ya, makasih. Sama-sama. Terima kasih pertanyaannya, Bu Dokter.
Bu Manda, ini ada pertanyaan di chat dari Ali Wafa. Mungkin Mbak Ayu kali ya, istrinya. Assalamualaikum, Bu Lulu dan Bu Manda. Saya mau tanya, kalau untuk muka seperti saya yang sensitif banget, pakainya apa ya, Bu? Saya pengen glowing seperti Ibu Lulu dan Bu Manda. Terima kasih Mbak Ayu. Bisa aja. Silakan Bu Manda menjawab Sensitifnya, pertanyaan Bu sensitifnya Ayu. kenapa tuh, Bu Ayu? Sensitifnya kenapa? Maksudnya dia terasa ketika memakai produk terasa perih atau muncul ruam-ruam ya, bintik-bintik kemerahan atau muncul jerawat-jerawat nasi. Eh, jadi langsung berjerawat Bu Lulu. Oh gitu. Jadi sensitifnya langsung berjerawat. Baiknya pakai apa gitu kan ya. Iya. Nah, kalau saya sih, kalau kulit yang sensitif harus lebih sering dibersihkan Bu Ayu. Ya, lebih sering dibersihin, terus lebih ke pemakaian serum. Nah, coba aja pakai serum yang LVN, cocok nggak? Dicoba dulu ya, dites dulu, sensitif nggak? Ditaruh di bawah kuping nih biasanya nih, buat ininya ngetes ke kesensitifan kulit kita. Kalau misalnya nggak ada masalah, berarti boleh dilanjut. Soalnya saya pemakaian setiap hari, setiap mau pergi itu pakai LVN serum, saya tiap hari pakai. Kulit saya termasuk sensitif karena kalau salah pakai produk dia terasa perih. Ya, terasa perih gitu, perih nggak enak gitu. Makanya saya nggak, kalau udah cocok satu produk saya nggak ganti-ganti produk. Jadi kalau saya sensitifnya bukan jerawat, jadi pedih, perih, kayak luka gitu, kayak cerut cerut Oh. cerut cerut gitu bulu, terenyem 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 gitu di kulit. Nah itu kan nggak enak. Jadi kalau Iya. ini gitu ya, kayak repot gitu dikipas-kipasin gitu kan. Nah kalau pakai LVN saya nggak begitu, Iya. jadi saya pakai terus setiap hari. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Bu Rahayu. Bu Manda, saya nanya lagi nih. Kebetulan ketemu lagi nih. Ibu dokter. Ini saya ada yang ngasih hadiah juga Silakan nih. Bu Dokter. Amoy Spray Serum. Bu Manda pakai nggak? Amoy saya pakai tapi sekali-sekali. Yang disemprot-semprot itu kan? Ya, yang disemprot-semprot. Itu makainya pas siang-siang. Ini Ya, boleh. judulnya brightening, mencerahkan. Nah, ya. Maksudnya Pakainya kita tuh ya. udah Pokoknya dandan. pemakaian serum. Ya, Hah? pemakaian serum. Habis 4. ini kali ya, kalau kita habis wudhu kali ya. Ya, habis wudhu, Kan luntur tuh itunya mukanya lembab. dandannya. Posisi muka lembab, baru disemprotin amoy serumnya. Ya, apalagi tadi kan itu tuh dalam satu hari Nah, seminar ada 5 keringetan, mau kegiatan. pergi lagi kondangan, mau pergi lagi yang tadi tuh. Jadinya diselingin sama ini aja, Ya, Amoy Serum. Kalau habis ini ya wudhu, apa dandan lagi. jadi kalau pakai amoy kayak amoy-amoy terus tuh, Bu Dokter. Oh Kan? gitu. Ini ada vitamin C-nya nih tulisannya. Iya. Jadi ibu suka pakai karena Kadang-kadang kalau pakai kondangan amoy. aja Pak. Pakainya tiap hari abisin. Bu dokter Oh, abisin, yang ada abisin. semprot Daripada ya. air, iya. Saya coba dulu ntar nyemprotin mukanya kasum. Ntar di itu Itu bekas bisa, kalau ada di kalau ruang amoy dosen itu bisa buat saya gatal-gatal semprot. juga tuh Bu dokter. Buat Eh? alergi, buat alergi. Itu Oh bisa buat semprotin alergi. aja. Iya, Untuk tangan juga boleh dong. boleh. Makanya semprotin aja, misalnya kena apa gitu, semprotin aja. Oh ya udah kalau begitu mah. Itu banyak banyak manfaatnya kok. Ya,
Baik, Yang lain, Bu? pertanyaannya, masih pertanyaannya Bu Dokter. Ini di chat ada pertanyaan dari Putri Winarni, Esko SSW apa 15 ya Bu? Bu Iya, Putri. Hajatri atau Ya, Putrinya aja ya? Putri Bu aja Guru, ya? Bu Kepala Sekolah. Bu Hajatri. Ye, Bu Ya, Hajatri. oh gitu. Ini pertanyaannya kan kita kan mau ke Bandung nih Bu. Daerahnya kan daerah dingin. Skincare apa yang harus kita bawa biar kita tetap glowing yang kita mau pakai dan kita mau dibawa gitu biar tetap glowing gitu. Ya, Bu Manda, silakan jawab Oke, terima kasih banyak, Putri. pertanyaannya. Nah, tetap sih pakainya serum, tetap wajib dibawa. Hand body, ya, karena daerahnya dingin, biasanya kan kulit kita kering. Nah, kalau kulit kering, apalagi yang sudah STW, itu kan keriputnya kelihatan tuh, mengkerut-mengkerut di kulit. Nah, wajib tuh pakai hand body. Kita kan ada hand body-nya tuh. Nah, kalau Ya, merasa bahwa hand LVN. body atau segala sesuatunya merasa repot, tetap andalan kita pakai ini, ya kan? LVN. Serum bisa buat wajah, bisa buat badan sekalian. Nah, itu Bu Tri, Ya. kira-kira Ya Kak, kalau yang hobi pakai kalau pengen skincare kalau harus pengen dibawa. praktis masukin ke botol kecil ya Bu ya. Nah, ya, kalau ini kebesaran, biasanya tuh ada tuh Iya, sebagian temen tuh dimasukin ke botol kecil gitu. Jadi enak, iya, lebih praktis. Nah, sama ini ya, Supreskin. Yang Supreskin kan kecil-kecil nih iya, tempatnya. Ya, ini kan iya, kecil-kecil tuh. Enak juga iya, dibawa. iya. Kalau ini kan gede, nah dimasukin ke botol kecil yang lebih kecil. Kecil ya Bu. Iya. Gitu. Heeh. Baik, terima kasih jawabannya Bu Manda. Silakan Bapak Ibu ada yang langsung bertanya atau di chat belum ada pertanyaannya lagi. Silakan Bapak Ibu yang lain atau mungkin ada yang mau apa ya sharing-sharing ya. Mm-mm. Berbagi tips. Sama-sama Monggo. di siapa Bapak Ibu yang pengen bersharing-sharing. Ada yang mau sharing? Sharing tentang apa? Tentang memakai kosmetik atau sharing-sharing tentang apa ya? Tips mau Tentang jalan-jalan ke Bandung apa? boleh. Tentang kostum gitu ya, Bu. Iya, monggo. Ayo monggo Bapak Ibu dan Ibu-ibu leader kita yang sudah jadi leader-leader hebat kita yang udah banyak pengalamannya seperti Bu Manda. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau berbagi sharing-sharing? Ada yang bertanya atau yang mau berbagi sharing? Ini kemana ya Bu Manda? Pada lagi ini ya, lagi bobo cantik. Udaranya yang ikut-ikutan menjamin. Mm-mm. Assalamualaikum Bu Manda, izin bertanya. Oh, Waalaikumsalam. Silakan. Saya Ibu Ibu siapa ya? Suharti. Oh, ya silakan Ibu. Kalau untuk mengecilkan pori-pori sama mengangkat komedo itu eh, produk apa ya Bu ya yang yang bisa kita pakai gitu. Terima kasih. Terima kasih Nggak usah, pertanyaannya Ibu tapi Tri ya. Iya, Silakan Bu Manda. Silakan Bu Manda. ya. Jawaban Terima kasih Putri pertanyaan. atas pertanyaannya. Bagaimana sih caranya mengecilkan pori-pori dan apa tadi Bu Lulu?
Mengangkat komedo, Bu. Mengangkat Oh, komedo. angkat komedo. Kalau mengecilkan pori-pori, nah itu fungsinya penggunaan toner dan serum, Bu Tri ya. Jadi toner itu untuk membuka pori-pori kita supaya serum yang kita pergunakan tadi akan lebih cepat menyerap. Nah itu kita harus menggunakan toner dan serum, Bu Tri. Nah kalau untuk mengangkat komedo kita menggunakan filling. Jadi wajib di filling. Jadi wajah kita itu eh, tergantung usia ya. Kalau usianya di bawah 30, pemakaian filling itu cukup seminggu sekali. Nah, kalau usianya sudah di atas 40, itu seminggu 2 kali memakai filling. Kenapa? Karena kulit mati kita itu lebih banyak ya, kotorannya lebih cepat menempel, lebih banyak menempel. Jadi, kalau memakai filling, komedonya itu otomatis akan menipis, Bu. Biasanya komedo di sekitar sini ya, di sekitar daerah T Iya, ya. Nah, hidung iya dan betul. sekitar. Nah, itu gunakan fillingnya, Bu. Udah tahu kan Siap, Bu filling? Manda. Iya, iya. Iya, Makasih, Bu ada Manda. filling. Ya, ya. Sama-sama, Putri. Baik, Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Sepertinya leader-leader hebat kita belum ada yang Saya, mau berbagi pengalaman ya, Bu. saya Bu Lulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu. Ibu Ira. Hahaha. Ibu Jenderal kita. Silakan, Bu Ira. Jenderal. Iya, Bu Manda. Aku Ya, mau siap. nanya Bu Manda. Aku ini orang yang nggak nggak aware ya sama make up sebetulnya. Jadi baru belajar nih sejak masuk SSW kenal tuh sama sama cushion, sama bedak, sama lipstick apalagi. Eh, baru setahun belakangan ya. Jadi mungkin udah gitu karena kulit aku itu rada gimana ya Bu, kalau kena sesuatu yang baru dia tuh suka unjuk rasa. Eh, Iya, jadi cuman bisa pakainya tuh pipa yang ringan-ringan aja. Jadi saya nggak berani tuh Bu Manda nyoba yang produk base sekalipun ya buat ke muka karena kemarin nyoba serumnya pipa aja itu langsung panas rasanya gitu. Itu sebaiknya gimana Bu Manda? Sedangkan kan kalau untuk usia seperti saya kan sebetulnya harus sudah mulai dirawat ya. Bukan udah mulai, harusnya sih sudah mulai dari kemarin. Udah mulai inilah rutin gitu ya. Tapi karena aku takut gitu. Kemarin pakai cushion aja jerawatnya muncul. Tapi kalau jerawat sih masih aman lah ya kalau satu dua. Kayak gitu Bu Manda. Mungkin ada kali ya dari makanan ya Bu Manda. Kalau solusi lain. Wah. Ya, Oke, oke. jadi Terima kasih banyak pertanyaannya, Bu Ira. Silakan, ya, Bu Manda. ya. Nah, Sama. makanan juga pengaruh tuh Bu Ira. Kurangin Iya ya. biasa Nah, ya. Nah, kurangin goreng-gorengan yang berminyak, bersantan. Nah, itu wajib dikurangin tuh ya. Hmm. Karena kan Iya tidak iya. baik untuk semuanya sebenarnya ya. Betul betul. Cuman kan iya, cuman kan kadang-kadang kita tuh masih suka bandel karena yang dilarang itu yang enak. Iya, tadi dibawain tuh sama Umi Hamida sama Bu Haji Om. Seminar Nah, iya. gorengan. Heeh. Nah, kalau bisa itu misalnya kulit kita sangat sensitif, nah kolagennya berarti harus lebih banyak, Bu Ira. Oh gitu. Jadi kolagen itu kan salah satu manfaatnya itu kan menghaluskan kulit. Menghaluskan kulit, terus mencerahkan kulit. Jadi kulit kita tuh lebih putih, lebih lembab juga.
Jadi sebenarnya dari kolagen aja kalau pemakaian rutin setiap hari itu udah banyak banget manfaatnya Bu Ira. Di samping memudahkan kulit kita juga dia kan, memudahkan organ kita. Sel-sel kulit yang mati tadi digantikan oleh sel-sel kulit yang baru kalau kita rajin minum kolagen. Sebenarnya udah praktis banget. Udah gitu dari perawatan dari luarnya harus pakai sabun, mukanya wajib ya, pagi sama sore. Kalau mau tidur tuh wajib dibersihkan wajahnya. Nah, kalau sensitif banget, coba serumnya aja coba, Bu Ira. Iya, iya. Nah, masalahnya kalau dengan kolagen aja, aku juga perutnya nolak. Jadi langsung kembung, Bu. Kan agak asem ya. Nah, jadi saya kan untuk ngobatin lambungnya saya tuh pakai Ayamil tuh. Itu termasuk yang aman lah buat saya tuh, yang obat minumnya. Jadi saya belum berani lagi tuh sama kolagen gitu. Padahal mah waktu itu kolagen sampai stok banyak. Tadinya niatnya mau buat merawat gitu ya. Akhirnya saya kasihkan ke keponakan. Belum bisa juga tuh Bu Manda. Bu Ira, Atau mungkin cara minumnya yang hmm. salah ya. Ya, Bu Ira minumnya habis makan, jadi lambungnya tidak dalam keadaan kosong. Habis itu Bu Ira minumnya pakai air anget. Oh gitu. Siap, siap, siap. Pakai air anget. Lebih cepat Oke. nyerap juga dia kalau pakai air hangat ketimbang pakai air dingin. Baik, baik, baik. Ya, ya, baik, Bu Manda. Makasih. Iya, terima kasih banyak Bu Ira. Baik, Makasih Bu Lulu, lanjut. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ira. Di chat belum ada pertanyaan lagi ya Bu. Silakan ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu. Di chat belum ada, tapi waktunya sudah mulai ini ya Bu, menunjukkan. Iya, Apa mau ini ya, sukses teori aja Bu? boleh. Ya, silakan Bu MP kita, Bu Manda, eh, kita lanjut ke sukses Closing teori statement aja kali dulu. ya. Closing Dulu. statement. Closing statement kali. Closing statement. Ya, Ya. baik Bu. Baik, Bapak Ibu. Ya, Baik, Bapak Ibu yang terhormat ya. Telah selesai rangkaian acara kita malam hari ini. Nah, lakukan ya grooming secara maksimal ya dengan memakai produk-produk yang berkualitas dari PT BES ya sehingga tingkat kepercayaan diri kita meningkat dan menambah keyakinan kita pada produk-produk yang kita pasarkan ya kan untuk meyakinkan orang lain kita harus tetap pakai PCA ya sehingga produk-produk kita bisa kita pasarkan dengan mudah ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berikan wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita sambut ke kita ke Rizal ya. Ke